Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang akidah akhlak, ya, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengambil, ya, di bab yang pertama, yaitu bab mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul dan mengenal agama Islam. Ya, kita sudah mengambil bagian yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran tentang mengenal Rasul. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal Rasul, ya, siapa sih Rasul kalian, ya, dan ada nggak, ya, Nabi setelahnya, ya, dan berasal dari bangsa mana, ya, dan juga suku apa, siapakah nama ayah dan ibunya, bisakah kamu menyebutkan tentang nasab Rasulullah SAW, ya, dan juga apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut nih, ya. Jadi kalian perhatikan ya sampai selesai. Baik, yang pertama, ya, kita akan mengenal, ya, nasab dari Nabi Muhammad SAW, ya. Di mana Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikuti syariatnya dan kita nggak boleh menyelisihinya. Ya, dan beliau adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karenanya kalau ada yang mengaku nabi nih setelah Nabi Muhammad SAW, dia adalah pembohong dan pendusta. Iya. Nah, dari mana sih beliau ini berasal? Ya, Nabi Muhammad ini berasal dari bangsa Arab, ya. Yang lebih tepatnya beliau dari suku Quraisy. Dan beliau, ya, Nabi Muhammad ini lahir di mana? Iya, betul, di kota Mekah, ya, sebagaimana yang telah kalian ketahui, ya. Nah, beliau, ya, Nabi Muhammad ini besar, ya, atau lahir di keluarga yang sangat terpandang di bangsa Arab ketika itu, ya, terkhusus di suku Quraisy, ya. Terutama kenapa? Ya, sebabnya adalah karena kakeknya ini adalah pemuka Quraisy. Siapa nama kakeknya? Ya, namanya adalah Abdul Muthalib. Ya. Dan Nabi Muhammad ini memiliki ayah dan ibu, ya. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kalau kalian mau tahu nih, ternyata nih selain Nabi Muhammad SAW ini lahir di keluarga terpandang, ternyata nasab Nabi Muhammad SAW itu bersambung sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Coba nih kalian perhatikan di gambar. Nah, kalian bisa lihat nih bagaimana nasab Nabi Muhammad SAW yang bersambung sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana Nabi Ibrahim ini, ya, disebut apa? Disebut Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, ya, karena pada keturunan Nabi Ibrahim ini banyak diutus para nabi dan rasul. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW ini, ya, beliau nasabnya bersambung sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalian perhatikan ya, walaupun kalian gak hafal semuanya, minimal kalian tahu siapa bapaknya, kemudian kakeknya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, minimal sampai situlah. Ya, kalau kalian mau nambah sedikit, nambah lagi bin Hashim, ya, dan bin Abdul Manaf, ya. Ya, walaupun kalian gak hafal, tapi kalian harus tahu, ya, bahwasannya nasabnya Nabi Muhammad SAW itu bersambung sampai mana? Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah kalian mengenal nih siapa sih Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, sekarang tahu nggak kalian nih apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW? Ya, atau mengutus para nabi secara umum.
Nah, kalian perhatikan nih di buku ya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW ya. Beliau adalah nabi terakhir ya. Jadi kalau kalian ada yang mendengar, kalian mendengar nih ada yang mengaku dirinya adalah sebagai seorang nabi atau seorang rasul ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia adalah pembohong, pendusta. Kalian jangan percaya ya. Dan Nabi Muhammad SAW ini ya diutus untuk seluruh makhluk ya, tidak hanya jin, tidak hanya manusia, namun Nabi Muhammad SAW diutus juga kepada para jin. Subhanallah ya, berbeda dengan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ya, mereka hanya diutus untuk suatu kaum aja. Namun Nabi Muhammad ya punya keistimewaan, beliau diutus untuk seluruh manusia. Bahkan tidak hanya manusia, Nabi Muhammad juga diutus untuk para jin. Nah, sekarang tujuannya apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul ya? Tujuan utamanya satu. Ini yang paling utama ya. Walaupun nanti ada tujuan-tujuan yang lain, tujuannya satu, yaitu apa? Mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Nah, ini dakwahnya para nabi dan rasul ya. Dan ini dakwah mereka yang paling utama, yaitu mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan juga meninggalkan apa? Kesyirikan. Dalilnya apa Pak Arif? Ya, dalilnya di sini perhatikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ya seorang rasul. Tujuannya apa? Agar mereka ya mengajak ya, agar mereka hanya menyembah Allah dan menjauhi tagut. Agar mereka ini ya, yaitu para nabi mengajak umatnya ya, kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan menjauhi tagut. Ya, tagut ini artinya kesyirikan. Nah, inilah inti dari dari tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Ada nggak Pak Arif tujuan-tujuan yang lain? Ada. Nah, ini dia tujuan ya yang lainnya. Di antara tadi tujuan yang utama yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan ya. Tujuan yang lainnya apa? Di sini yang kedua ya, mengajarkan akhlak yang mulia ya. Coba bayangin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus para nabi ya, sehingga kita nggak tahu akhlak yang mulia itu seperti apa. Kita akan melihat ya, kebanyakan orang ini akan ya menjadi seorang yang nggak punya aturan ya. Bahkan ya bisa jadi nanti lebih buruk dari hewan kalau nggak punya akhlak ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga selanjutnya apa? Menegakkan keadilan ya. Tujuannya apa? Menegakkan keadilan ya. Kalau kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus para nabi dan rasul ya, niscaya apa? Banyak kezaliman ya. Sekarang juga kita lihat nih, ketika orang-orang menjauhi syariat Islam ya, meninggalkan ajaran Rasulullah SAW, maka yang terjadi apa? Para manusia akan melakukan kezaliman ya. Dan kezaliman yang paling besar itu apa? Yaitu kesyirikan. Dan yang keempat ya, ini diantara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengutus para nabi dan rasul ya, adalah mengajarkan tata cara ibadah yang benar ya. Tentunya kita nggak tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar kecuali dengan apa ya, dengan melihat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ya, itu dari mana asalnya? Ya dari Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasulnya ya. Tentunya di sini khususnya adalah Nabi Muhammad SAW ya, sebagai nabi terakhir dan nabi yang wajib kita ikuti ya. Begitu anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, semoga bisa difahami ya. Baik, alhamdulillah selesai sudah nih ya pelajaran kita tentang mengenal Nabi Muhammad SAW atau mengenal Rasul ya. Jangan sampai nih kalian nih udah kelas 4 sekarang namun nggak mengenal siapa nabi kalian ya. Kalau ditanya nama ayahnya siapa, lupa. Nah, semoga setelah pelajaran ini kalian tahu siapa nama ayahnya, nama ibunya ya, dan kalian juga istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik Pak Arif tutup.
dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.